Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Fatih sudah bergabung di pertemuan malam hari ini. Seperti biasa di hari Kamis malam ketemu di kelas coding. Nah, untuk hari ini atau untuk malam ini dan seterusnya, nanti Fatih dan juga teman-teman semua belajarnya akan didampingi sama Kak Yana, gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya bergabung, kita mulai saja untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Fatih sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau teman-teman yang lainnya emang datangnya suka pada telat, Fatih? Kadang-kadang iya, Pak. Kenapa? Kadang-kadang iya, Pak. Oh, kadang-kadang iya. Oke deh, baik. Nggak apa-apa. Kita mulai aja untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Nah, karena Kak Arief sudah tidak bisa mengajar di kelas ini, jadi untuk pertemuan hari ini dan sampai dengan selesai, nanti Fatih dan juga teman-teman semua akan didampingi sama Kak Yana, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajarin pada pertemuan hari ini, kita kenalan dulu sebentar. Perkenalkan nama kakak Kak Yana Yohana. Nanti Fatih ataupun teman-teman semua bisa panggil Kak Yana atau Mister Yana juga boleh, gitu ya. Nah, untuk Kak Yana sendiri ini aslinya dari Bandung, cuman sekarang ada di Semarang. Kemudian di Algonova, Kak Yana ini ngajarnya ada ngajar kelas coding night, ada ngajar kelas visual programming, sama ngajar digital literasi. Kemudian di kelasnya Fatih, Kak Yana ngajar Python Start, gitu ya. Oke, karena itu sedikit perkenalan dari Kak Yana. Sekarang Kak Yana mau kenalan dulu sama Fatih. Boleh silakan Fatih perkenalkan dirinya dulu. Kalau sudah sekolah kelas berapa, kemudian tinggalnya di mana. Silakan Fatih. Saya Fatih. Mm-mm. Saya, saya sekolah. Eh, saya lagi sekolah di SMP kelas 8. SMP kelas Ya, 8. tinggalnya di Duri, Kabupaten Riau. Oh, dari Riau. Oke, baik. Terima kasih Fatih. Sudah perkenalan diri dulu. Lah, lumayan agak jauh nih dari Riau. Kita beda pulau, Fatih. Oke, kalau Fatih sekarang sekolahnya udah selesai kan asasnya? Atau masih? Masa? Ujian Masih. akhir, ujian akhir, asas. Oh, udah siap. Udah selesai? Ya. Udah selesai pembagian rapotnya kapan, Fatih? Tanggal besok. Oh, besok. Berarti setelah besok langsung libur panjang ya? Ya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan dapat mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang sudah Fatih usahakan. Kalau Fatih usahanya sudah maksimal, insya Allah nanti nilainya pun yang didapat akan maksimal juga, gitu ya. Oke, nah hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa, Fatih? Menghitung nggak? Hari ini pertemuan yang ke? Ayo. 16. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-20, Fatih. Nah, Oh, hari ini kita udah masuk di pertemuan yang ke-20, di mana di pertemuan yang ke-20 ini kita akan belajar materi tentang OOP. Nah, OOP ini atau OOP sudah Fatih pelajarin dari pertemuan yang ke-18. Sebelum Kak Ena lanjutkan, Kak Ena mau tanya dulu. OOP, OOP atau OOP itu singkatannya dari apa? Masih ingat? Nah, P-nya programming. O-nya apa tuh? Ayo. Object Oriented Programming. Atau pemrograman yang berbasiskan atau berorientasikan dengan gambar. Gitu ya. Oke, Fatih, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini,
Kak Yana mau ajak Fatih buat warming up dulu. Nah, sebelum nanti kita coding-coding pakai script, Kak Yana mau ajak Fatih buat warming up, kita codingnya pakai coding balok. Oke? Sekarang sama Kak Yana dikirimkan linknya ke kolom chat. Silakan Fatih boleh diakses dulu link yang Kak Yana bagikan di kolom chat. Nah, silakan Fatih. Kita pemanasan dulu sebelum kita mulai ke materi yang akan kita pelajarin di pertemuan hari ini. Sudah bisa masuk? Oke, nah ini adalah kode Panda, Fatih. Jadi kalau kode Panda ini adalah pemrograman yang berbasiskan dengan blok atau balok program. Nah, nanti bisa diklik tombol play-nya. Kemudian di sini kurang lebih ada sekitar 32 level. Nanti kita coba kerjakan aja sampai beberapa level sampai waktunya udah selesai. Nanti kalau sudah itu baru nanti kita masuk ke materinya. Cara mainnya adalah diklik untuk levelnya. Nah, kalau panda makannya makan apa, Fatih? Panda dia makannya makan Bambu. apa, Fatih? Bambu. Hah? Bambu. Bambu. Nah, betul. Jadi di sini kita harus menyusun balok program biar nanti si pandanya ini dia bisa bergerak menuju ke bambunya. Satu kotak ini adalah satu step. Kemudian kita lihat arahnya kemana. Oke. Nah, pandanya ada di sini, kemudian bambunya ada di sini. Berarti dia geraknya ke arah mana? North, South, East, atau West? Ke arah mana, Fatih? North, Eh, South, East, Maju. atau West? North. 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 Atau ke arah atas. Ke arah atasnya berapa kali tuh? Dua. Dua kali. Berarti kita masukin North-nya dua kali. Nah, kalau sudah kita klik tombol when run-nya. Nah, kayak gini. Oke, bisa dipahami cara mainnya? Oke, silakan Fatih. Kita warming up dulu sebentar. Fatih kalau mau sambil share screen juga silakan sambil share screen ya. Yuk. Oke, kita sebelum belajar pakai script, kita belajar dulu pakai blok program. Silakan Fatih, boleh sambil di share screen. Oke. Nggak perlu login, Fatih. Di close aja coba, di close, di close. Nggak perlu. Udah. Di ini, di Udah. apa namanya, di refresh, coba di refresh. Oh. Nah, di scroll ke bawah. Nah, ditunggu dulu, nggak, yang atas sedikit, di atas sedikit. Ke atas, ke atas. Nah, diklik tombol play-nya. Kalau pengen tampilannya full, klik full screen-nya, Fatih. Yang di bawah ada tulisan full screen. Nah, diklik. Oke, silahkan. Kita pemanasan dulu sebelum kita nanti bekerja dengan program script. Nah, kita lihat arahnya kemana, stepnya berapa. Gampang kok ini.
Nah, itu ada 1/4, ada 0/4, berarti blok program yang Fatih gunakan nggak boleh lebih dari 4. Kalau pengen nanti bintang yang Fatih dapat itu full. Hmm. Ya, kalau dari arah pandanya dia belok kiri apa belok kanan? Turun ke bawah satu, kiri apa kanan? Kiri, kiri. Nah, kiri dong. Kiri dulu, baru turun. Alhamdulillah. Dia ke bawah dong. Ke bawah, ke kiri, baru ke Kali bawah 2 kali. bawah, kiri. Bawah, 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 Eh, bawah 2 kali. bawah, kiri, bawah. Oh, ya. Alhamdulillah, alamin. Kiri. Oke, 4 menit lagi ya pemanasannya. Nanti setelah itu kita masuk ke materi. Betul. Oke, 3 menit lagi.
Kalau dia melakukan perintah yang sama, Fatih bisa menggunakan repeat. Misalnya itu tuh atas, kiri, atas, kiri, atas, kiri. Dia kan ngulang tuh. Ngulangnya berapa kali, arahnya kemana, simpan di dalam repeat. Hmm. Kelebihan tuh, gak boleh lebih Hmm. dari 3 yang tadi. Hmm. Nah, itu gak boleh lebih dari 2. Oke, 1 menit lagi. Setelah ini kita masuk materi. Silakan untuk teman-teman yang baru bergabung boleh masuk dulu ke akun Algonovanya sebelum nanti kita masuk ke materinya. Oke, silakan Fatih boleh di stop share. Oke, baik. Terima kasih Fatih sudah pemanasan dulu sebelum kita memulai untuk nanti melakukan pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Oke, silakan untuk Arkan dan juga Henza boleh dinyalakan dulu kameranya biar nanti kita mulai untuk belajarnya. Ya, silakan boleh dinyalakan dulu. Nanti aktivitasnya sama Kak Ena semua akan direcord. Silakan Henza, Arkan boleh dinyalakan dulu sebentar. Nggak sebentar, Deng, sampai nanti selesai. Oke, sip. Terima kasih. Oke, karena Arkan dan Henza baru bergabung, tadi kita di awal Kak Yana sama Fatih udah kenalan dulu. Kemudian tadi Fatih juga ini teman-teman warming up dulu menggunakan kode panda. Nah, untuk Henza sama Arkan nggak apa-apa. Kalau datangnya telat, nanti untuk snacks pertemuannya tolong untuk datangnya tepat waktu ya, biar nanti kegiatannya tidak ada yang terpotong. Oke? Sebelum kita lanjutkan, Kak Yana mau perkenalan dulu. Kita kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Yana Yohana. Nanti teman-teman bisa panggil Kak Yana, bisa panggil Mister Yana juga boleh. Kak Yana aslinya dari Bandung, cuman sekarang Kak Yana tinggalnya di Semarang, teman-teman. Oke? Nah, kemudian kalau di Algonova sendiri, Kak Yana ngajarnya di kelas digital literasi, coding night, kemudian visual programming, Python Start di kelasnya teman-teman sekarang. Nah, untuk Kak Arif kebetulan tidak bisa mengajar lagi di kelas jadwal di hari ini. Jadi untuk hari ini dan seterusnya, nanti teman-teman akan dipandu sama Kak Yana. Begitu ya? Oke, tadi Fatih udah kenalan. Sekarang Kak Yana pengen kenalan dulu sama Henza dan juga Arkan. Silakan nanti sebutkan namanya siapa, kalau sudah sekolah kelas berapa, dan juga tinggalnya di mana. Oke? Kak Yana mulai dari Henza dulu yang sudah siap untuk uncap. Silakan Henza. Halo, dengan siapa ini Kak Yana? Halo, perkenalkan nama saya Enza Haikal Azizi dari Bondowoso. Ah, Bandawoso. Ih, lumayan. Oke,
Henza udah sekolah kelas berapa Henza? Kelas 8. Ah, kelas 8 berarti sama kayak Fatih. Sekarang lagi udah selesai kan asasnya? UAS ujiannya Sudah, udah selesai? Bagi rapotnya kapan kalau Henza? sudah. Dibagi rapotnya hari apa? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Hari Oke deh. Sabtu, hari Sabtu. Oke, sip. Mudah-mudahan Henza mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan apa yang sudah Henza usahakan. Gitu ya. Jadi kalau usahanya maksimal, Amin. pasti nilainya pun akan maksimal. Terima kasih Henza sudah perkenalan diri. Oke, selanjutnya silakan Arkan. Gak apa-apa Arkan kalau nggak bisa on cam, boleh sambil ini apa on mic aja. Silakan Arkan. Ya, perkenalkan nama saya Arkan Jalin Hadi, bisa dipanggil Arkan. Saya tinggal di Padang, di Sumatera Barat. Oh, Padang. Kelas berapa kalau Arkan? Kelas 9, Bang, Ah, 9 kelas SMP. 9. Arkan di tempatnya Arkan baik-baik saja atau terkena ini juga kemarin? Aman, Bang, sekarang sudah aman. Aman ya, oke. Turut berduka Arkan, mudah-mudahan Arkan, keluarga dan teman-teman Arkan yang ada di sekitar Arkan juga bisa disehatkan kembali dan juga dikuatkan bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Arkan, sudah perkenalan diri dulu ya. Iya, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Kak Yana udah kenalan sama Fatih, sama Henza, dan juga sama Arkan. Fatih dari Padang, Henza dari Bondowoso, kalau Arkan dari Padang. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke materinya nih. Oke, Kak Yana share screen dulu. Ini Kak Yana pakai dua device, teman-teman. Jadi nanti mungkin Kak Yana akan bolak-balik. Oke, hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-20, di mana di pertemuan hari ini kita masih mengerjakan modul yang kelima, pelajaran yang ketiga. Oke, tadi Kak Ayana udah nanya sama Fatih, sekarang Kak Ayana mau tanya sama Henza dan juga sama Arkan. Kalau OOP atau OOP itu singkatannya dari apa? Oke, silakan Arkan. Kalau Henza deh, OOP singkatan dari apa Henza? Ini materinya udah dipelajarin dari pertemuan 18. OOP singkatannya dari apa? Lupa, Kak. Ah, lupa. Oke. OOP itu singkatannya dari Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia pemrograman berorientasikan dengan objek. Nah, untuk proyek di pertemuan hari ini kita akan bikin proyek Simple Paint atau kok ini kalau teman-teman pernah buka aplikasi namanya aplikasi Paint. Nah, aplikasi Paint itu bisa kita gunakan untuk coret-coret, untuk bikin bentuk. Kemudian kalau teman-teman mau nulis huruf atau nulis nama kalian pakai Paint itu juga bisa. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Jadi kita akan bikin program editor grafis atau gambar. Nah, ada yang tahu nggak kalau yang titik bulat ini nih, titik bulat ini namanya apa teman-teman? Namanya apa coba? Ada yang masih ingat? Atau Kak, aduh aku lupa lagi nih Kak. Oke. Kalau yang titik itu yang bisa kita gerak-gerakan itu namanya eksekutor, teman-teman. Jadi si mouse pointer yang bisa kita gerak-gerakan itu namanya eksekutor. Kemudian di sini hasil akhirnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi yang pertama, untuk gambar yang pertama, ini nanti teman-teman bisa menggerakkan si pointer mouse atau eksekutornya ini untuk menggambar. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman bisa membuat bentuk, nanti bentuknya itu akan kita fill atau akan kita isi warnanya. Contohnya kayak di sini nih, Kak Yana bikinnya misalnya bikin bentuk hati. Kalau misalnya hati dari awal sampai akhirnya sudah tersambung titiknya, maka nanti dia akan ngewarnain sendiri. Oke, atau akan ngefill. Nah, untuk karena mau tanya nih, kalau OOP, library yang teman-teman harus import apa nih? Library apa? Kalau berhubungan dengan grafis, berarti library-nya library apa? Apa coba? Tar,
Ayo, nggak usah takut salah. Nanti kalau salah sama Kak Aina dibenerin. Oke. Apa? Kita kalau mau bikin gambar, berarti teman-teman harus ngimport library-nya library apa namanya? Kura-kura bahasa Inggrisnya apa? Turtle. Turtle, betul sekali. Jadi, library Turtle itu Turtle. adalah library yang kita gunakan untuk membuat project grafis atau gambar. Karena ini adalah proyek Simple Paint, dan ini nanti bisa kita gunakan untuk editor grafis, maka nanti teman-teman harus mengimport library-nya library Turtle. Oke. Nah, kemudian di sini fungsinya itu ada, di sini untuk eventnya ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan mouse. Nah, nanti kita bisa menggerakkan, diklik mouse-nya, kemudian teman-teman misalnya mau bikin tulisan halo kayak gini, berarti itu bisa menggunakan mouse. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan keyboard. Nah, keyboardnya itu teman-teman nanti bisa menggunakan tombol panah. Panah atas bergerak ke atas, panah kanan bergerak kanan, panah kiri bergerak kiri, bawah bergerak ke bawah. Nah, jadi nanti si eksekutornya akan mengikuti kemanapun mouse-nya kita gerakan, contohnya kayak ini. Kemudian yang kedua, nanti eksekutornya akan bergerak kemanapun arah keyboard yang kita tekan. Misalnya tombol panah atas kita tekan, nanti eksekutornya akan bergerak ke arah atas. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak untuk overview materi atau proyek yang akan kita pelajari atau yang akan kita buat? Ada yang tanyakan dulu nggak? Henza, Fatih, Arkan, ada yang ditanyakan dulu nggak? Aman? Boleh direspon dulu teman-teman, aman? Aman. Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kalau ada mind map seperti ini adalah langkah-langkah teman-teman untuk membuat proyeknya. Nah, untuk membuat proyek Simple Paint, di sini teman-teman nanti harus menggambar objek sama warna. Kalau menggambar objek kayak tadi, misalnya kita mau bikin tulisan halo, atau mau bikin bentuk hati, tapi kita bikin objeknya saja. Kemudian yang kedua, bekerja dengan warna. Misalnya, Kak, aku mau bikin, nanti eksekutornya itu warnanya misalnya warna biru. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih fill-nya pakai fill yang warna biru. Kemudian, Kak, aku mau bikin, misalnya aku mau bikin bentuk hati. Kalau hatinya sudah dibentuk, nanti misalnya warna isiannya itu akan berubah fillingnya. Yang asalnya kosong, misalnya jadi warna merah. Oke. Nah, kemudian untuk menggambar objek, tadi caranya ada dua. Yang pertama, menggambar kurva menggunakan mouse. Kurva itu kayak gini, teman-teman. Nah, misalnya kayak gini, atau kayak gini, yang bentuknya itu kayak gelombang, itu namanya kurva. Kemudian yang kedua, menggambar garis dengan menggunakan tombol yang ada pada keyboard. Kalau menggunakan keyboard, nanti bentuknya itu akan siku, teman-teman. Misalnya gini nih. Kita tekan tombol panah atas, dia akan ke atas. Tombol panah kiri, dia ke kanan, ke kanan. Kemudian tombol panah atas ke atas lagi, kiri, kiri, bawah kayak gini. Ini kalau teman-teman menggunakan tombol panah. Tapi kalau teman-teman menggunakan mouse, berarti nanti dia akan mengikuti kemanapun arah mouse-nya ini kita gerakan. Bedanya kayak gitu. Kalau menggunakan tetikus atau mouse, dia bentuknya kurva. Tapi kalau kita menggunakan papan, tombol, keyboard, tanda panah, dia bentuknya akan siku seperti ini. Oke, jadi bedanya kayak gini. Oke, nah ini untuk mind map-nya. Nanti teman-teman ada lesson untuk menambahkan mind map-nya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan belajar cara untuk membuat objek grafis menggunakan library Turtle. Kemudian kita akan menambahkan event eksternal dengan menggunakan mouse dan juga menggunakan keyboard. Oke. Sekarang kita akan review dulu materi yang sudah kita pelajarin pada pertemuan sebelum-sebelumnya dengan Kak Arif. Kak Ena mau tanya dulu, objek itu apa? Henza,
Fatih, dan juga Arkan. Objek itu apa? Kalau teman-teman mendengar kata objek, kira-kira apa yang terlintas di teman-teman semua? Silakan Henza, Fatih, Arkan. Benda. Nggak perlu takut. Kenapa Henza? Benda. Benda, oke. Benda-benda. Fatih sama Arkan, kira-kira apa kalau mendengar kata objek? Bisa Tadi diamati. benda, kemudian apa Arkan? Boleh suaranya agak lebih kencang lagi Arkan? Bisa diamati, Bang. Apa? Oh, bisa diamati. Oke, kalau Fatih, kalau mendengar kata objek, kira-kira apa yang Fatih pikirkan? Oke, objek itu adalah kumpulan data, teman-teman. Kumpulan data yang dia itu mempunyai properti sama metodenya. Contohnya kayak gini. Kak Yana punya objek, objeknya itu misalnya apa ya? Objeknya misalnya tumbler. Misalnya tumbler atau tempat minum. Tempat minum itu dia punya properti sama punya metode. Propertinya apa? Misalnya tingginya 20 cm. Kemudian diameternya misalnya 5 cm. Kemudian dia bisa menampung kapasitasnya misalnya 1 liter. Itu adalah propertinya. Apa saja yang dimiliki sama si objek tersebut, itu namanya properti. Kalau metode, dia bisa ngapain aja. Misalnya, dia bisa nyimpan air. Kemudian dia bisa kita gunakan untuk menyeduh susu. Atau bisa kita gunakan untuk menyimpan air panas. Itu namanya metode. Oke, contohnya kayak gini nih. Di sini ada kelinci, properti, dan juga metodenya. Kelinci ini propertinya dia punya apa? Dia punya kecepatan. Kecepatannya misalnya 50, kemudian 1 sama 30. Oke, ini adalah propertinya. Metodenya gimana? Apa yang bisa dia lakukan? Pertama, dia bisa lari, dia bisa jalan, dia bisa berenang. Yang ini adalah propertinya, kemudian ini adalah metodenya. Properti itu apa saja yang dia milikin. Yang dimiliki sama si objek itu apa aja. Sedangkan metode apa saja yang bisa dia lakukan. Bisa dipahami perbedaan properti sama metodenya? Kalau properti itu adalah segala sesuatu yang dimiliki sama objek, kalau metode adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan sama objek tersebut. Bisa dipahami perbedaannya? Henza, Fatih, Arkan? Aman? Bisa, Pak. Oke deh, kalau aman ya. Teman-teman mohon direspon Kak Yananya biar kalau teman-teman paham, bisa Kak Yana lanjutkan. Kalau misalnya teman-teman, Kak, aku ada nggak paham nih bagian ini, nanti biar sama Kak Yana dilanjutkan lagi. Oke? Nah, sekarang event. Nah, event itu adalah informasi yang kita berikan pada objek tersebut. Nah, contohnya apa saja? Eventnya itu misalnya kita bisa menggunakan keyboard. Event eksternal, keyboard, atau misalnya mouse. Oke, ini adalah event eksternal. Contohnya kayak tadi, Kak Yana bisa menggerakkan si eksekutor itu dengan menggunakan mouse. Berarti eventnya itu yang diberikan oleh mouse. Kemudian misalnya Kak Yana bisa menggerakkan si eksekutornya itu dengan menggunakan tombol panah atas, bawah, kiri, kanan. Berarti event eksternalnya itu dari tombol panah. Oke. Nah, kemudian di sini nanti kita akan menambahkan fungsi on click. Nah, di fungsi on click ini di sini ada argumen tangkap. Nah, nanti teman-teman akan menggunakan develop function atau membangun sebuah fungsi di mana fungsinya itu nanti kita tambahkan program yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, oke. Kita next dulu. Nah, kita masuk ke pemrogramannya, teman-teman. Tadi, karena kita mau membuat sebuah grafis atau membuat sebuah graf gambar, maka teman-teman perlu import dulu library Turtle. Oke, cara mengimport itu ada 3, teman-teman. Cara import itu ada 3. Yang pertama seluruh modul, yang kedua satu fungsi, yang ketiga seluruh fungsi.
Kalau importnya dia bentuknya bintang, berarti dia ngimportnya apa? Import modul, satu fungsi, atau seluruh fungsi, teman-teman. Kalau bintang berarti yang kalian import gimana nih? Enza, Fatih, sama Arkan. Ini materinya udah dipelajarin di pertemuan sebelumnya. Seluruh fungsi. Apa, Fatih? Seluruh fungsi. Seluruh fungsi. Oke, kalau Henza sama Arkan. Kalau bintang berarti yang diimportnya satu fungsi, seluruh fungsi, atau satu modul. Seluruh fungsi. Oke, Arkan. Kalau Arkan apa pilihannya? Jawabannya. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau bintang berarti seluruh fungsi. Seluruh fungsi yang ada pada turtle kita import atau kita gunakan. Oke. Kemudian yang pertama, kita bikin dulu turtle kosong. Nah, ini kita deklarasikan dulu kalau T ini adalah turtle. Kemudian kita bikin dulu nih, warnanya mau warna apa? Nah, untuk merubah warna, teman-teman nanti boleh bebas warnanya. Di sini pakai bahasa Inggris, tapi kita kasih tanda kutip. Nanti cara untuk merubah warna tuh ada dua, teman-teman. Yang pertama, menggunakan warna dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kalkulator RGB. Tapi kalau untuk bikin yang ini, kita bikinnya pakai bahasa Inggris saja. Oke? Kalau width, width itu adalah apa coba? Width itu adalah apa kalau di eksekutor? Width itu adalah lebarnya, teman-teman. Di sini lebarnya adalah 5 pixel. Kemudian shape itu adalah bentuk. Jadi si eksekutornya ini kita pakai bentuknya bentuk yang bulat atau circle. Kemudian pen down, dan yang terakhir adalah speed. Speed itu adalah kecepatan ngerespon. Kalau misalnya kita klik, kita geser, dia kecepatan bergesernya berapa banyak? Yaitu 3 pixel. Kemudian kalau kita sudah bikin propertiesnya dulu, kemudian kita bikin fungsinya nih. Ada fungsi draw. Di sini draw-nya itu kenapa pakai XY? Kalian mau tanya. Kenapa fungsi draw itu harus kita tambahkan XY? XY itu apa, teman-teman? XY itu apa? Ayo, XY itu apa? Sumbu. Sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu ada dua. Ada X sama ada Y. Kalau X kiri kanan atau atas bawah? Fatih, Arkan, sama Henza. Kalau X kiri kanan atau atas bawah garisnya? Atas. Kalau Y di atas, X di horizontalnya. Nah, kalau X itu dia kiri kanan, nah ini namanya sumbu X. Kalau yang ini sumbu Y. Nah, kalau teman-teman sudah belajar materi di matematika ada yang namanya diagram Cartesius. Nah, di sini kenapa draw-nya ini pakai XY? Karena kita mau menggambar pada area yang ada di sini. Jadi misalnya kalau kita mau menggambar di sini, berarti posisi ini dia punya X sama punya Y. Kalau kita mau gambar di sini, berarti dia punya nilai koordinat X dan juga punya nilai koordinat Y-nya. Kemudian di sini ada T on drag. Kalau T on drag berarti kita bisa menggambar objek tersebut dengan cara di-drag atau diklik, digeser. Atau kalau tombol diklik, ditahan, kemudian klik lagi sambil ditahan. Itu namanya on drag. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke. Kemudian, di sini ada fungsi sintak namanya SCR atau screen. T sama dengan get screen. Kak, kenapa kita harus pakai get screen? Kalian mau tanya nih. Kan kita gambarnya di screen kan? Nih, kan kita gambarnya di screen. Kalau kita mau gambarnya di screen, berarti teman-teman harus pakai screen-nya dulu. Kalau misalnya teman-teman nanti nggak pakai get screen atau nggak pakai SCR, kita nggak bisa gambar di sini. Makanya kita harus pakai T get screen. Oke. Nah, kemudian
di sini ada beberapa fungsi atau perintah yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama ada t-on-click. Kalau t-on-click ini kita gunakan biar nanti si kura-kuranya bisa kita klik atau si eksekutornya bisa kita klik dan bisa kita geser. Kemudian kalau on-drag ini adalah untuk menggerakkan eksekutornya. Kayak tadi diklik, digeser, diklik, di-drag. Itu namanya t-on-drag. Kemudian ada yang namanya on-screen click. Nah, ini biar apa? Biar nanti si eksekutor atau gambar pennya muncul pada layar. Oke? Sampai sini kita lanjutkan dulu nih. Nah, contohnya kayak gini nih. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fungsi move. Move itu apa, teman-teman? Apa tuh move itu artinya? Gerak. Bergerak, betul. Bergerak. Move itu adalah bergerak. Di sini, move-nya kita pakai XY. Kenapa? Karena nanti dia akan bergerak pada koordinat sumbu X dan juga sumbu Y. Pen up untuk bergerak ke atas, go to untuk pindah posisi. Misalnya kita klik di sini, kita geser ke sini, berarti kan dia pindah posisi nih. Dari sini, dia pindah ke sini. Berarti ada yang namanya go to. Kemudian ada pen down. Oke, ini adalah fungsi untuk bikin yang move-nya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh sambil ditanyakan. Fatih, ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Enza, Arkan? Belum ada? Halo, belum ada? Belum. Belum. Oke deh, kalau belum ada, Belum, Pak. sekarang Kak Yana mau tunjukkan hasil akhir dari proyek yang akan teman-teman buat. Kak Yana share screen dulu. Nah, ini Kak Yana dibikin full screen ya. Ini Kak Yana dibikin full screen. Kalau kita klik tombol run atau tombol play-nya, nih, di sini ada eksekutornya teman-teman. Eksekutornya kita klik kalau mau pakai mouse ya. Eksekutornya kita klik, kemudian kita geser. Nah, diklik sambil digeser. Nah, ini kalau kita mau bikin kurva kayak gini nih. Oke. Nah, ini kalau Kak Yana pakai mouse. Sekarang Kak Yana mau pakai keyboard nih. Oh. Nih, Kak Yana ini pakai keyboard. Coba, ada yang bisa membedakan nggak? Bentuk kalau yang pakai keyboard sama yang pakai mouse bentuknya bedanya gimana? Enza, Fatih, sama Arkan, bedanya Kalau yang bentuk? pakai mouse tuh berantakan, terus yang pakai keyboard itu lebih halus. Lebih halus dan lebih berbentuk. Oke. Silakan Arkan sama Fatih, ada yang ditambahkan nggak? Bedanya kalau Kak Yana pakai mouse sama Kak Yana pakai tombol panah, hasil bedanya seperti apa nih? Fatih sama Arkan. Kalau yang keyboard, kalau yang Kalau yang pakai keyboard gimana tuh? lebih nggak teratur. Oke. Kalau yang keyboard nggak teratur, kebalik mungkin. Loh. Kalau yang pakai Oh, kebalik. keyboard, dia bentuknya lebih terarah, lebih teratur. Kalau yang pakai Lebih rapi. mouse, dia tidak terarah. Kenapa? Nggak teratur. Karena kan tergantung dari kamu ngegerakinnya. Misalnya kamu gerakinnya ke sini ya, berarti dia akan ngikutin kemanapun arah mouse yang kamu gerakan. Oke, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, Kak Ena mau bahas dulu sedikit untuk programnya sebelum nanti teman-teman ngoding. Nah, di sini yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah kita import dulu turtle-nya nih. Kak, kalau misalnya kita nggak ngimport turtle gimana? Kalau kita nggak ngimport turtle, berarti nanti fungsi untuk menggambarnya nggak bisa kita jalankan. Oke, jadi teman-teman harus import turtle-nya dulu. Kalau kita pakai bintang, berarti seluruh fungsi kita import. Kemudian yang kedua, step-nya, ini adalah untuk properties-nya dulu.
Nah, kita pas kasih turtle kosongnya dulu, kemudian lebarnya 5, warnanya merah, kemudian speednya 5, shape atau bentuknya circle, kemudian pen down. Nah, di sini teman-teman Kak Yana kasih kebebasan, warnanya nanti boleh diganti, kemudian kalau bentuknya mau pakai square, square itu adalah kotak juga boleh, nanti silakan teman-teman menyesuaikan. Tapi kalau saran dari Kak Yana ini tetap pakai circle, warnanya saja yang dirubah. Oke? Warnanya saja yang dirubah. Kalau kita sudah nambahin properties, di sini kita tambahkan fungsi. Yang pertama ada fungsi menggambar, di mana fungsi menggambar itu isinya adalah pergi ke lokasi tertentu pada koordinat X, Y. Kemudian ada fungsi bergerak, pen up, kemudian go to, kemudian pen down. Nah, di sini teman-teman kita harus menyeting warnanya nih. Yang pertama ini adalah fungsi untuk mengatur warna merah, setnya set red, kemudian ada set green, ada set blue. Programnya sama, tinggal warnanya saja sama teman-teman dibedakan. R, G, sama B. Red, green, sama blue. Kemudian di sini nih, ini ada fungsi bergerak nih. Nah, step up, step down, left, sama right, ini adalah fungsi untuk bergerak dengan menggunakan keyboard, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Kalau step up itu berarti bergeraknya ke arah mana? Kiri, kanan, atas, atau bawah kalau step up? Atas, atas. Atas, betul. Kita lihat di sini nih. Step up, dia bergeraknya ke arah atas. Koordinat ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sini yang ditambahkan 5 itu adalah koordinat Y. T.Y core ini adalah koordinat Y. Kenapa yang ditambahkan koordinat Y, teman-teman? Kenapa yang ditambahkan koordinat Y? Kalau kita menjalankan step Karena up. itu ke atas. Karena ke atas, Karena itu ke pintar. atas. Kalau ke atas berarti nilainya positif apa negatif? Positif. Positif, makanya di sini kita tambahkan 5. Kalau step down, dia ke bawah. Koordinatnya masih Y, tapi nilainya negatif. Kemudian left, itu dia ke kiri. Kiri itu adalah koordinat sumbunya sumbu X. Kalau ke kiri nilainya negatif, kalau ke kanan nilainya positif. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Wah, ini pada on cam nih. Kak Ena nggak tahu. Masih ada di situ kah, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman di-share screen. Kemudian buka untuk lesson yang nomor 20-nya. Silakan di-share screen. Nah, diklik dulu yang nomor satunya. Kalau yang nomor 20-nya belum kebuka, di-refresh dulu ya. Oke, untuk elemennya nih Kak Yana kasih aja. Nanti sama teman-teman silahkan dibuat elemennya. Nah, oke, silahkan. Kalau turtle T-nya besar ya.
Arkan bukannya yang nomor 21, 20 Arkan. Henza coba di-share screen lagi Henza. Henza di situ sinyalnya aman nggak Henza? Kok share screen-nya di tempat Kak Ena Henza nggak muncul ya? Oh, lagi loading. Tadi di post dulu kak, yang belum login kan punya. Nah, diimport dulu. Nah, coba teman-teman lihat di kolom chat Zoom-nya tuh. Kenapa sih? Eh, Jangan di-copy dong. Jangan di-copy. Nggak bisa kak, Bisa, nggak bisa udah, bisa. Yuk, jangan di-copy. nggak bisa. Jangan di-copy ya. Soalnya Kak Ena ngasihnya gambar tuh. Yuk, sambil diketik Hanza. Wait, wait. Yuk, bisa-bisa. Nanti kita warming up-nya Ya, pakai typing udah. club. Wait, wait, wait. Apa lah? Mati, kenapa? Share screen-nya mati? Ngebug deh kok. Tadi pas apa tuh? Kenapa? Buka chat ngebug, ngebug. Oh, ngebug. Kalau ngebug di refresh aja si page-nya. Hilangkan.
Oke, Arkan di ini Kak, Arkan speednya ini bisa diganti. boleh coba diganti, jangan 5 mau berapa? Eh, siapa ini? Fatih, coba dilihat Fatih, itu yang width sama colornya kan dia nggak jejer gitu. Width sama colornya dia nggak jejer, tapi di bawahnya width. Nah, gitu. Aduh, aduh, aduh. Kutipnya kutip satu Henza ya, bukan tanda kutip dua. Kutipnya kutip satu. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu 5 menit ya. Kita istirahat dulu 5 menit. Nanti kita mulai lagi di jam 20 lewat 10 menit. Silakan kalau mau istirahat dulu boleh, mau kamar mandi dulu boleh, atau mau melanjutkan juga boleh. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Silakan. Arkan bukannya yang ini Arkan, yang 20 lesson 20 Arkan. Bukan nomor 19 tapi 20 Arkan. Arkan, lessonnya lesson 20 Arkan, bukan 19. Nah, kalau 20-nya belum kebuka, di-refresh dulu Arkan. Page-nya di-refresh dulu. Nah, oke. Mbak, oh, iya deh. Nah, itu materinya. Nanti kalau mau dibaca boleh. Di next aja. Di sisi sebelah kanan. Yang warna kuning. Mbak, Oke, klik selanjutnya. Nah, diklik selanjutnya aja, Arkan. Nggak apa-apa. Diklik selanjutnya. Nah, program awalnya udah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom. Silakan boleh diikutin ya. Kalau mau istirahat dulu juga boleh. udah.
Oke, sip teman-teman. Istirahatnya udah selesai. Silakan boleh dilanjutkan lagi. Itu untuk program selanjutnya udah Kak Ena bagikan juga. Silakan. Nanti kalau pas lagi program ada beberapa perintah ataupun program yang teman-teman nggak ngerti, boleh sambil ditanyakan sama Kak Ena, oke? Silakan. Oke. Kenza ini nih, jangan ini. Dia sejajar. Nah, set thread. Hmm. Dia sejajar sama yang atas, devnya. Ini tak sejajar. Nih diklik di bagian Ini D-nya nih. Diklik di bagian D-nya. No, 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 no. Udah benar kayak tadi. No, no. Nah, rata kiri. Nah, satu lagi. Nah, ini yang bawah juga sama, rata kiri. Nah, oke. Ini juga dikurangin. Nah, set red, red-nya itu R-nya besar. Set red, R-nya besar, Henza. Not green, red. Yang ini oh nih. iya deh. Nah, set red, R-nya besar. Kemudian black, black itu pakai A bukan pakai E. Oke, ini green, R-nya kecil kalau green, G-nya aja yang besar. Oke, sip. Oke, sip, bagus. Fatih, Enza. Oke, sip, Arkan. Arkan ini apa, Arkan? Oh, ada titik. Nah, Fatih ada kesulitan ngetiknya, tangannya oke? Tangannya aman, Fatih?
Fatih ada kendala nggak Fatih? Ini di tempat Kak Ena kok Fatih nge-freeze ya? Nge-freeze. Oke. Kalau nge-freeze di refresh aja Fatih. Nggak bisa. Nge-freeze-nya nggak bisa ini apa? Nggak bisa ngetik ininya si layarnya. Not responding. Untuk penambahan koordinat-koordinat, penambahan atau pengurangan koordinatnya itu jangan sampai salah ya. Kalau step up berarti yang ditambahkan itu adalah Y. Kalau step down yang dikurangi itu adalah Y. Kalau step left itu yang dikurangi adalah X. Kalau step right itu yang ditambahkan adalah X. Jangan sampai tertukar. Nanti kalau tertukar kalian ngeklik tombol panah atas dia misalnya malah geraknya ke bawah. Oke. Aman Henza? Nah, aman. Oke. Oke. Pak. Halo, gimana Fatih? Ini pakai dua device? Iya, Pak. Oke, oke, Yang oke. pertama tuh dia itu nge-freeze, Pak. Yang pertama zoom-nya apa ininya Python-nya yang nge-freeze? Zoom-nya aja, Pak. Oh, Pas zoom-nya aja. buka. Oke. Berarti kalau coba Fatih sama Kak Ayana di stop share dulu punyanya Fatih, nanti sama Fatih di share screen lagi ya. Nah, coba Fatih di share screen lagi Fatih. Nggak bisa diapa-apain ya, Pak. Nggak bisa dia Zoom-nya tuh. zoom-nya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau Fatih nggak bisa share screen, Fatih coba ngerjakan mengikuti petunjuk gambar yang tadi Kak Ayana kirimkan. Kalau kayak gitu aman nggak Fatih? Ya pas buka buka gambar itu baru nge-freeze, Pak. Oh alah. Nah,
Kalau si akun belajarnya nge-freeze nggak? Nggak, Nggak. Tapi bisa ngerjain nggak, Fatih? bisa Pak. Bisa, oke. Aman. Kalau yang penting Fatih bisa ngerjain. Kalau nggak bisa share screen juga nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Oke, silakan Fatih dilanjutkan. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, tanyain aja sama Kak Yana. Oke? Yang penting bisa ngerjain aman. Nah, nanti selain teman-teman bisa menggunakan mouse, kita bisa menggerakkannya juga dengan menggunakan tombol panah up, down, left, sama right. Kemudian, karena di bagian atas kita sudah menambahkan fungsi untuk merubah setting warna, ada set red, set green, sama set blue, kita juga bisa menggunakan tombol R, G, sama B. Kemudian ada fungsi start fill untuk mulai mewarnai, kemudian ada end fill untuk mengakhiri. Oh, masih ada programnya lagi, Arkan. Nah, itu ada program, ada untuk up, down, left, sama right. Itu kalau kita menekan tombol panah. Kemudian ada R, G, B. Itu adalah untuk merubah warnanya. R, G, sama B. Red, green, sama blue. Kalau F, itu untuk mulai mewarnain. Kalau E, untuk mengakhiri warnanya. Jadi nanti kalian kalau sudah bikin bentuk, kalau mau diwarna isian bentuknya itu pakai F. Dot screen, oke. Fungsi start fill, F-nya besar. Nah, dia itu nggak pakai ini, nggak pakai spasi, tapi kalau mau nyambungkan tulisan itu pakai huruf besar setelahnya. Start fill, Henza.
Tuh nggak ada I-nya tuh. Oke, bagus. Wah, lama. Pak, saya izin keluar ya, Pak. Oh, kenapa? Ada urusan, Pak. Ada urusan. Oke, nanti jangan lupa diselesaikan Ya, ya. sorry, Itu Pak. programnya udah kalian kirimin, oke? Oke, 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 Pak. silakan Fatih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arkan sama Henza tinggal dikit lagi. Tinggal pengaturan untuk tombol dan juga perubahan warna started sama Enfield-nya. Dia nggak punya on-screen click. Kliknya kurang apa coba tuh? On-screen apa tuh? Nah, oke. Diklik dulu si ininya, si eksekutornya diklik. Kenapa dia langsung berhenti? Coba ke atas dulu Arkan, mau ke ANS cek. From turtle import bintang, T sama dengan turtle, T width, T color, T speed, T shape circle, T pen down. Depth draw, go to XY, move, XY, T pen up, go to XY, T pen down, get set red, set green, set blue, step up, kemudian left, oke, start fill, stop fill, coba ke bawah, T on drag draw, SCR sama dengan Tega screen, SCR, on screen click, move, on key, step up, on key. Coba si eksekutornya
Diklik Arkan. Eksekutornya diklik yang ini. Diklik. Nah, kok tidak meninggal? Nah. Coba sekarang Arkan pakai ini Arkan. Pakai tombol panah yang ada di keyboard. Nah, oke, sip. Nah, udah. Oke, checkboxnya silakan di checklist Arkan. Kemudian di submit. Jangan lupa diklik tombol save-nya dulu ya. Oke, sip sudah Arkan. Coba di back dulu di pojok kiri atas, diklik tombol panah kirinya. No, 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 panah kiri yang bawahnya. Panah kiri. No, 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 no. Iki loh. Nah, itu. Nah, 20-nya diklik. Nah, itunya di teorinya dibaca aja. Itu buat pemahaman nanti Arkan. Oke, sip Arkan udah selesai punyanya Arkan yang tadi. Yang ini materinya boleh dibaca dulu ya. Karena sambil mau cek punyanya Hensa. Thank you Arkan. Bang, ini udah boleh keluar belum? Oh, jangan dulu dong, kan belum ditutup. Ini bukan yang sudah selesai boleh pulang. Enggak, kan ada waktunya. Oke, waktunya 2 menit lagi Hensa ya. Arkan sambil nunggu Hensa menyelesaikan, Arkan mau baca materinya dulu boleh, atau mau game di community juga boleh di Hall of Fame. Kalau di sekolah yang udah selesai boleh pulang.
Set thread, bukan set left. Set thread, Ini sudah. red, not right, red, merah, red, not right, red. Udah pakai S dong. Nah, koma R. Nah, set green, koma G, set blue, koma B. Koma G. Set blue, koma B. Dalam kurung. Oke, kemudian HR on key. Nah, start fill, koma F. Start fill, koma F. Kemudian stop fill, koma E. Stop fill, koma E. Nah, Stop oh, ya. fill. Tuh, Diketik aja. ada. STO, coba nanti muncul. Nah, stop fill, koma E. E-nya dalam kutip. Nah, yang paling bawah ecr.listen. Listen. Kurung buka, kurung tutup. Listen. Nah, coba di play dulu, Udah nih. Henza. Klik run-nya. Nah, Aduh, apa lah. on screen. Oh, kurang C. CLICK. CLICK. United. CLICK. CLIC, oh ya. Cek. Coba di play lagi. Cost step red. Set red. Yang 52 set red, bukan step red. Set 52 set red. 52. Nah, itu. Set. Ah, no. Itu stay. Nah, set red. Stay. Yuk. Nah, diklik. Nah, geser-geser. Pelan-pelan dong. Nah, pakai tombol panah coba sekarang. Pakai tombol panah, Henza. Nah, oke. Sip. Udah bagus. Silakan cek boxnya di checklist, Henza. Kemudian disubmit biar nanti Kak Ena cek. Petunjuknya dibuka, checkboxnya di checklist. Oke, sip. Terima kasih Henza dan juga Arkan yang sudah menyelesaikan proyek di pertemuan hari dengan baik. Tadi sudah ada Fatih yang duluan untuk meninggalkan karena ada keperluan. Oke deh, sip. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita refleksi dulu teman-teman. Tadi, kalau kita mau membuat sebuah grafis yang kita import, library apa? Yang kita import tadi library apa, Arkan sama Turtle. Henza? Apa? Turtle. 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 Kemudian yang kita import seluruh modul, satu fungsi apa seluruh fungsi? Pakai tanda Apa? seluruh fungsi. Tanda bintang itu dia betul, seluruh fungsi. Oke, Tanda jadi bintang. kalau kita mau membuat gambar ataupun grafis, berarti library yang kita gunakan itu adalah Turtle. Kemudian untuk library-nya atau fungsinya,
Teman-teman bisa caranya 3. Bisa seluruh modul, 1 fungsi, atau juga seluruh fungsi. Oke deh, sip. Terima kasih Henza dan Arkan untuk sedikit refleksinya di materi di pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Aman? Aman. Oke deh, kalau tidak ada Aman. pertanyaan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu. Silakan Henza, boleh lihat ke kamera dulu. Arkan kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, lihat kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, Kak Ena simpen dulu. Sekali lagi, kita foto lagi. Lihat kamera. Silakan pose. 1, 2, 3. Kirain mau 6-7 ini, Anza. Kirain si posenya mau 6-7. Oke deh, sip. Terima kasih Henza, Arkan, dan juga Fatih yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari dengan baik. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Henza dan juga Arkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kak Ena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waduh, langsung pergi.